Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khuratunisa. Saya dari Mandua Persik, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari istishab. Pengertian istishab dibagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa adalah selalu menemani atau selalu menyertai, sedangkan menurut istilah adalah mengerjakan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui ada dalil yang merubahnya. Nah, yang kedua ada macam-macam istishab. Macam-macam istishab ada 4. Yang pertama, istishab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syarak. Contohnya, sholat yang keenam itu tidak ada. Diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Akal mengetahui bahwa sholat yang keenam itu hukumnya tidak wajib, meskipun syarak tidak menegaskannya, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Jadi, manusia tidak wajib melakukan sholat keenam yang berlaku sepanjang masa. Yang kedua ada istishab umum atau nas, sampai datang dalil yang merubahnya berupa makasih atau nasik. Dan dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya, dalam ayat Al-Quran, hukum mewaris seorang anak mendapatkan bagian dari orang tuanya. Hukum tersebut berlaku umum untuk semua anak sampai datang dalil yang mengkhususkannya, yaitu hadis Nabi SAW, yang artinya pembunuh tidak mendapat bagian mewaris. Jadi setiap anak dapat warisan dari orang tuanya, namun apabila seorang anak statusnya sebagai pembunuh, dia tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu istishab hukum, yang ditunjukkan oleh syarak tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Contohnya, seorang wanita menjadi halal bagi seorang laki-laki sebab adanya akad nikah yang sah, dan hukum halal terus berlaku selama tidak ada hukum yang merubahnya, misalnya talak, fasakh, dan sebagainya. Yang keempat adalah istishab keadaan ijma atas suatu hukum untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan atau khilaf. Contohnya, sebagian ulama mengatakan bahwa orang sholat dengan tayamum, kemudian saat sedang sholat tiba-tiba dijumpai air, maka sholatnya batal. Berdalilkan istishab tersebut syahnya sholat telah tayamum sebelum melihat air. Hukum tersebut terus berlaku sampai ada dalil bahwa melihat air membatalkan sholat. Sedangkan masalah ini diperselisihkan di antara ulama. Menurut sebagian ulama, istishab seperti ini tidak dapat dijadikan hujjah atau penetapan hukum. Dan yang terakhir ada ulama yang menerima dan menolak istishab sebagai sumber hukum. Yang pertama, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah, bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang adil mengubahnya. Nah, di sini arti hujjah sendiri adalah alasan-alasan. Yang kedua ada ulama Hanafiyah, istishab itu dapat menjadi hujjah atau dapat menjadi alasan-alasan untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Dan yang terakhir adalah ulama mutakalimin, ahli kalam, berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Oke, jadi sampai sini saja penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.